Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Syafira Amanda Maharani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang serba-serbi hak asasi manusia. Mulai dari apa itu hak asasi manusia, hingga bagaimana sih sebenarnya kedudukan hak asasi manusia dalam sistem internasional itu. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang topik ini, alangkah baiknya jika kita memahami definisi dan prinsip hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama adalah definisi. Menurut laman kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia itu sangat sederhana. Sesederhana hak yang kita miliki karena kita ada sebagai manusia. Sederhana bukan? Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsipnya. Prinsip hak asasi manusia yang pertama adalah universal. Dalam artian, semua manusia memiliki hak yang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Misalkan, setiap manusia memiliki hak hidup yang sama, walaupun dia tinggal di Surabaya, dia tinggal di Jakarta, atau dimanapun ia, siapapun dia tetap memiliki hak untuk hidup yang sama dengan orang lainnya. Nah, yang kedua adalah terdapat interdependensi di antara hak-hak tersebut. Misalkan jika si A tidak mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan di masa muda yang layak, maka kemungkinan di masa depan, di masa saat dia dewasa, dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang membuatnya bisa memenuhi segala kebutuhannya, termasuk pelayanan kesehatan. Nah, di situ sangat terlihat jelas bahwa pendidikan juga akan mempengaruhi fasilitas kesehatan yang didapat dan mungkin mendapatkan makanan seperti itu juga dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sama, terdapat kesamaan dan tidak ada diskriminasi di dalamnya. Jadi semuanya mendapatkan hak yang sama. Nah, sudah paham kan apa itu hak asasi manusia? Pada bagian ini saya akan memfokuskan pembahasan kepada mengapa sih masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia ataupun masih terdapat pihak-pihak yang haknya itu tidak terpenuhi dengan baik. Apa yang menyebabkan hal itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut pandang negara. Negara memang bukan pihak yang membuat hak asasi manusia, namun ia berkewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia rakyatnya atau warga negaranya. Memang masih banyak negara-negara di dunia ini yang memiliki skor rendah dalam penilaian pemenuhan hak asasi manusia seperti gambar berikut. Nah, hal itu dapat disebabkan karena sumber daya manusia maupun sumber daya alam ataupun ekonomi yang tidak memadai. Jika dilihat dari sumber daya manusia, yang dimaksud di sini adalah tokoh-tokoh yang ada di pemerintahan. Jika mereka tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, otomatis hak-hak rakyatnya itu akan tidak tersampaikan dengan baik. Nah, yang kedua adalah mungkin karena keterbatasan kemampuan negara seperti ekonomi, sehingga tidak mampu membuat sekolah sehingga rakyatnya tidak mendapatkan pendidikan dengan baik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu adalah hal yang dapat menjadi faktor dalam sebuah negara. Dan kemudian yang kedua adalah dari rakyat. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak berwujud, hanya tertulis. Nah, hal itu rawan sekali dilupakan misalkan oleh negara karena negara harus melakukan banyak sekali tugas. Maka mungkin sekali kan jika hak asasi manusia dan pemenuhannya itu
tidak dipenuhi dengan baik. Nah, oleh karena itu, rakyat dapat memperjuangkan hak-haknya melalui aspirasi dengan cara tertentu, seperti mengirimkan surat. Biasanya kan ada seperti itu, event-event tertentu, ataupun demonstrasi damai dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan dan menjadi faktor mengapa hak asasi manusia kadang belum terpenuhi dengan baik. Hak asasi manusia memang sangat dijunjung tinggi oleh sistem internasional kita saat ini. Berbagai aktor yang ada di dalamnya berlomba-lomba untuk mendukung penegakan hak asasi manusia. Namun dalam penyelesaian konflik atau masalah-masalah tertentu, hak asasi manusia tidak bisa semata-mata digunakan sebagai tonggak untuk mencari solusi.